Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Kelas 4. Alhamdulillahirabbil alamin. Di hari ini kita dapat kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pembelajaran jarak jauh. Untuk materi Al-Quran Hadis pada hari ini kita akan membahas surah At-Takasur dan isi kandungannya. Jadi pada hari ini kalian akan menyimak bacaan ayat-ayat yang terdapat dalam surah At-Takasur. Kemudian setelah itu nanti akan kita bahas bersama isi kandungan surah At-Takasur tersebut. Baik anak-anakku sekalian, mudah-mudahan kalian tetap semangat untuk mengikuti pelajaran di hari ini. Silakan kalian simak bacaan ayat-ayat surah At-Takasur. Boleh kalian buka buku paketnya halaman 25. Di sana terdapat lafal surah At-Takasur. Silakan kalian simak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق الله العظيم. Demikian anak-anakku sekalian, lafal ayat-ayat dalam surah At-Takasur. Bapak berharap kalian dapat mengulang-ulang lafal tersebut sampai akhirnya anak-anakku sekalian hafal ayat-ayat yang terdapat dalam surah At-Takasur tersebut. Baik, untuk selanjutnya anak-anakku silakan diperhatikan, silakan kalian simak isi kandungan surah At-Takasur berikut ini. Surah At-Takasur adalah surah yang ke-102 dalam Al-Quran. Surah At-Takasur merupakan wahyu yang ke-16, diturunkan sesudah surah Al-Kautsar.
Surah At-Takasur terdiri dari 8 ayat. Surah At-Takasur termasuk golongan surah Makkiyah karena diturunkan sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah. Oleh karena itu, surah At-Takasur termasuk golongan surah Makkiyah. Penamaan surah At-Takasur ini diambil dari ayat pertama, yaitu dari bunyi ayatnya Alhaakumut Takasur. Sedangkan arti dari surah At-Takasur adalah bermegah-megahan, bermewah-mewahan. Itu arti dari surah At-Takasur. Surah At-Takasur ini menjelaskan tentang perilaku manusia yang senang bermegah-megahan dalam urusan dunia hingga mereka lalai dengan tujuan hidup mereka, yaitu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena perilaku mereka suka bersenang-senang, suka bermegah-megahan, hidup serba mewah, akhirnya mereka lupa dengan kewajiban mereka, yaitu untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Misalnya mereka karena asik beraktivitas yang sampai-sampai mereka lupa dengan kewajiban mereka. Misalnya mereka tidak sholat karena mereka terlalu asik dengan kehidupan dunia. Nah, ini termasuk perbuatan yang lalai terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Adapun asbabul nuzul atau sebab-sebab turunnya surah At-Takasur itu berkaitan dengan perbuatan dua kabilah dari kaum Ansar. Jadi pembahasan berikut ini adalah asbabul nuzul surah At-Takasur. Jadi sebab turunnya surah At-Takasur adalah berkenaan dengan perbuatan dua kabilah dari kaum Ansar, dua kelompok dari kaum Ansar. Kaum Ansar ini adalah penduduk asli Madinah yang menyambut orang-orang yang hijrah ke Madinah pada waktu itu. Jadi setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, itu ada dua golongan, ada yang disebut kaum Muhajirin, ada yang disebut kaum Ansar. Nah, kaum Ansar ini adalah penduduk Madinah yang menyambut orang-orang Mekah yang hijrah ke Madinah pada waktu itu. Dua kabilah tersebut adalah Bani Haris dan Bani Harisah. Kedua suku Ansar ini saling menyombongkan diri dalam hal kekayaan, keturunannya dan kedudukannya. Jadi mereka saling menyombongkan diri. Mereka berlomba-lomba mencari harta, tapi tujuannya untuk melemahkan yang lain. Begitu juga keturunannya dan kedudukan yang mereka miliki, mereka bangga-banggakan untuk menjatuhkan satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu kemudian Allah tegur mereka dengan diturunkannya surah At-Takasur. Baik anak-anakku sekalian, pembahasan terakhir kita pada hari ini adalah yaitu hikmah mempelajari surah At-Takasur. Ada 5 poin yang berkaitan dengan hikmah mempelajari surah At-Takasur. Yang pertama, tidak membangga-banggakan harta yang kita miliki, karena pada hakikatnya
harta yang kita miliki itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang kedua, memilih hidup sederhana. Kemudian hikmah yang ketiga, menjadikan harta sebagai sarana mencapai tujuan hidup. Jadi bukan untuk bermegah-megahan, bukan untuk berpoya-poya, bukan untuk bermewah-mewahan ya. Tetapi jadikan harta yang kita miliki itu sebagai sarana untuk mencapai tujuan hidup, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hikmah yang keempat, yaitu mencari harta yang halal. Jadi harta yang kita miliki itu haruslah harta yang halal. Oleh karena itu, carilah harta yang halal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang terakhir dari surah At-Takasur adalah menganggap harta sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Jadi menganggap bahwa harta itu adalah titipan Allah dan itu akan dimintai pertanggungjawabannya kelak nanti di akhirat di mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anakku sekalian, demikian materi Al-Quran hadis yang dapat kita pelajari pada hari ini. Mudah-mudahan anak-anakku semuanya dapat memahami apa yang Bapak sampaikan pada hari ini. Bapak pesan, tetaplah semangat untuk menimba ilmu, untuk menambah pengetahuan. Dan juga Bapak pesan kepada kalian jangan lupa salat 5 waktu. Ya, karena salat 5 waktu itu adalah kewajiban. Kalau ditinggalkan maka akan mendapat dosa. Jika kalian laksanakan salat 5 waktu tersebut, maka kalian akan mendapat pahala. Demikian, terima kasih atas segala perhatiannya dari Bapak. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.